Halo teman-teman fisika, hari ini kita akan membahas materi pemanasan global. Pemanasan global menjadi peristiwa yang tidak asing bagi kita semua. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pemanasan global? Pemanasan global merupakan peristiwa di mana terjadi kenaikan suhu permukaan bumi karena naiknya intensitas efek rumah kaca. Rata-rata suhu permukaan bumi adalah 15 derajat Celcius. Akan tetapi, dalam 100 tahun terakhir, suhu bumi mengalami peningkatan sebanyak 0,74 derajat Celcius. Bahkan, berdasarkan pengamatan 30 tahun terakhir ini, kenaikan suhu rata-rata udara di seluruh dunia mencapai 2 derajat Celcius. Pemanasan global berkaitan dengan efek rumah kaca. Apakah teman-teman sudah memahami istilah dari efek rumah kaca? Penggunaan istilah efek rumah kaca diadopsi dari petani di negara Eropa dan Amerika karena mekanisme pemanasan bumi ini sama seperti yang terjadi di rumah kaca yang digunakan untuk perkebunan, di mana biasanya para petani menggunakan rumah kaca di musim dingin untuk mencegah tanaman membeku. Ini menyebabkan seringnya terjadi kesalahpahaman bahwa efek rumah kaca disebabkan oleh banyaknya rumah yang berdinding kaca. Cahaya matahari sangat berguna ya bagi kehidupan kita sehari-hari. Ternyata fakta mengatakan bahwa tidak semua cahaya matahari diserap oleh bumi. Benda-benda di sekitar planet yang menyerap cahaya matahari seringkali meradiasikan kembali panas yang diserapnya. Jadi, ketika cahaya matahari mengenai atmosfer dan permukaan bumi, 30% energi tersebut dipantulkan kembali melalui awan, hujan, serta permukaan reflektif lainnya, dan 70% sisanya diserap bumi untuk tumbuhan, tanah, lautan, dan lain-lain. Greenhouse effect atau efek rumah kaca adalah sebuah kondisi saat benda langit seperti planet dan bintang mengalami peningkatan suhu yang disebabkan karena adanya perubahan kondisi dari komposisi serta keadaan atmosfer. Perubahan komposisi atmosfer oleh adanya peningkatan gas rumah kaca inilah yang menyebabkan banyak panas matahari yang terperangkap di bumi sehingga suhu permukaan bumi meningkat. Tadi kita sudah membahas efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca pada atmosfer. Apa sih gas rumah kaca itu? Apakah bahan pembuatan kaca? Tentu saja bukan. Selanjutnya, kita akan membahas gas rumah kaca sebagai penyebab pemanasan global. Gas rumah kaca atau GRK adalah gas-gas di atmosfer yang berfungsi sebagai mantel bumi untuk menyerap radiasi matahari di atmosfer sehingga menjaga suhu permukaan bumi tetap hangat. Tetapi, gas-gas tersebut jika berlebihan akan menyebabkan pemanasan yang tidak lazim atau pemanasan global. Adapun, gas-gas yang termasuk ke dalam gas rumah kaca adalah CO2 atau karbon dioksida, nitrogen dioksida atau NO2, nitrogen monoksida atau NO, H2O atau uap air, CH4 atau metana, CFC atau klorofluorokarbon, O3 atau ozon, dan dinitrogen oksida atau N2O. Yang pertama, kita akan membahas tentang CO2 atau karbon dioksida, nitrogen dioksida atau NO2, dan nitrogen monoksida atau NO. CO2 atau karbon dioksida adalah gas rumah kaca utama penyebab pemanasan global yang banyak berada di atmosfer karena kegiatan manusia, yaitu seperti pembakaran bahan bakar fosil, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Selain CO2, pembakaran bahan bakar fosil juga menghasilkan nitrogen dioksida atau NO2 dan nitrogen monoksida atau NO. Pembukaan lahan baru pertanian dan penggundulan hutan juga meningkatkan jumlah karbon dioksida di dalam atmosfer. Yang kedua yaitu ada H2O atau uap air. Padahal air sangat penting ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Kok bisa menjadi gas rumah kaca? Jumlah uap air pada atmosfer berada di luar kendali manusia karena dipengaruhi oleh suhu global. Jika bumi menjadi lebih hangat, jumlah uap air di atmosfer akan meningkat karena naiknya laju penguapan. Ini akan meningkatkan efek rumah kaca dan memicu naiknya pemanasan global.
Selanjutnya ada CH4 atau metana. Metana dihasilkan ketika jenis-jenis mikroorganisme tertentu menguraikan bahan organik pada kondisi tanpa udara atau anaerob. Meningkatnya jumlah ternak sapi, kerbau, dan sejenisnya menghasilkan metana dalam perut mereka dan dikeluarkan ketika mereka bersendawa dan buang angin. Metana juga dihasilkan dalam jumlah cukup banyak di tempat pembuangan sampah dan pada sumur minyak bumi atau gas bumi. Selanjutnya ada CFC atau klorofluorokarbon. Klorofluorokarbon adalah sekelompok gas buatan. CFC mempunyai sifat tidak mudah terbakar dan tidak beracun. Klorofluorokarbon yang paling banyak digunakan mempunyai nama dagang freon. Zat-zat tersebut digunakan dalam peralatan pendingin ruangan dan lemari es. Selain itu juga sebagai pelarut untuk membersihkan microchip. CFC menghasilkan efek pemanasan hingga ribuan kali dari CO2 atau karbon dioksida. Tetapi untungnya, pemakaian CFC telah dilarang di banyak negara karena CFC telah lama dituding sebagai penyebab rusaknya lapisan ozon. Nah, tadi kita sudah bahas CFC dapat merusak lapisan ozon, tetapi ozon juga termasuk ke dalam gas rumah kaca. Bagaimana ini bisa terjadi? Ozon terdapat secara alami di atmosfer, yaitu pada lapisan troposfer dan juga stratosfer. Di troposfer, ozon merupakan zat pencemar hasil sampingan yang terbentuk ketika sinar matahari bereaksi dengan gas buang kendaraan bermotor. Lapisan ozon dapat berperan sebagai pelindung untuk bumi dari berbagai gangguan yang berasal dari luar. Namun, ozon pada troposfer atau dalam radius dekat dengan bumi menjadi berbahaya dan dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dengan adanya ozon di troposfer, makin banyak panas yang terperangkap di bumi. Ozon di lapisan troposfer ini terbentuk dari kebiasaan manusia mengendarai mobil dan aktivitas pabrik. Yang terakhir ada dinitrogen oksida atau N2O. Dinitrogen oksida biasa kita kenal sebagai penambah kecepatan di kendaraan dan roket. Secara alami, dinitrogen oksida dihasilkan oleh laut serta bakteri di tanah. Namun, dinitrogen oksida yang berlebihan juga dihasilkan oleh pabrik, pembangkit listrik, dan pupuk. Akibat dinitrogen oksida yang terlalu banyak, lapisan ozon menjadi rusak. Tadi kita sudah membahas tentang gas rumah kaca sebagai penyebab pemanasan global. Bagaimana dampak pemanasan global terhadap makhluk hidup dan lingkungan? Yaitu bisa terjadi bencana hidrometeorologi, peningkatan berbagai macam penyakit seperti risiko kanker dan malaria ke daerah-daerah baru karena bertambahnya populasi serangga atau nyamuk dan sebagainya. Musnahnya berbagai jenis keanekaragaman hayati karena tidak memiliki habitat dan sulit beradaptasi di suhu bumi yang tinggi. Meningkatkan frekuensi dan intensitas hujan badai, topan, dan banjir. Meningkatnya jumlah tanah kering yang berpotensial menjadi gurun karena kekeringan yang berkepanjangan. Mencairnya es dan glasier di kutub yang mengakibatkan kenaikan permukaan laut hingga menyebabkan banjir yang luas. Meningkatnya frekuensi kebakaran hutan. Terakhir yaitu kenaikan suhu air laut yang dapat menyebabkan terjadinya pemutihan karang atau coral bleaching dan kerusakan terumbu karang di seluruh dunia. Salah satu dampak dari pemanasan global adalah bencana hidrometeorologi. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan bencana hidrometeorologi? Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh iklim atau cuaca seperti curah hujan, kelembaban, suhu, dan angin yang disebut sebagai parameter meteorologi. Selain dipengaruhi oleh dinamika cuaca, terjadinya bencana hidrometeorologi juga dipengaruhi oleh faktor manusia. Bencana yang termasuk dalam kategori bencana hidrometeorologi adalah banjir, angin puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, bencana lainnya adalah seperti curah hujan ekstrim, angin kencang, kekeringan, La Nina dan El Niño, serta gelombang dingin dan panas. Fenomena penurunan permukaan tanah dan pemanasan global saling berkaitan. Penurunan permukaan tanah dan pemanasan global dapat meningkatnya ketinggian permukaan air laut yang dapat menyebabkan banjir yang merupakan bencana hidrometeorologi. Penurunan permukaan tanah atau land subsidence merupakan fenomena perubahan ketinggian muka tanah yang berlangsung dalam kurun waktu singkat atau lama yang persebarannya tidak merata di setiap lokasi atau terjadi secara lokal, yaitu hanya sebagian kecil
permukaan tanah. Selama periode 1982 sampai 1997, penurunan permukaan tanah di Jakarta mulai terjadi dari 20 hingga 200 cm. Penyebab utama penurunan permukaan tanah di Jakarta diduga karena pengambilan air tanah. Wah, ternyata pemanasan global menyebabkan banyak kerugian ya. Kira-kira apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah pemanasan global? Yang pertama yaitu menjadi vegetarian atau mengurangi konsumsi daging. Memproduksi daging syarat CO2 atau karbon dioksida dan metana serta membutuhkan banyak air. Hewan ternak seperti sapi atau kambing merupakan penghasil terbesar metana saat mereka mencerna makanan mereka. Yang kedua, ramah lingkungan. Contohnya, mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Yang ketiga, tanam pohon. Seperti kita ketahui, pohon menyerap karbon yang ada di dalam atmosfer. Bila mereka ditebang atau dibakar, karbon yang pernah mereka serap sebagian besar justru akan dilepaskan kembali ke atmosfer. Yang keempat, mengurangi perilaku konsumtif. Industri menyumbang 20% gas emisi rumah kaca. Oleh karena itu, jangan cepat membuang barang lalu membeli yang baru. Yang kelima, hemat energi. Kamu bisa menggunakan barang-barang elektronik yang menerapkan hemat energi dan juga mematikan barang-barang elektronik setelah kamu selesai memakainya. Yang keenam, menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Menjemur pakaian secara alami jauh lebih baik karena pakaian lebih awet dan energi yang dipakai tidak menyebabkan polusi udara. Yang ketujuh, daur ulang sampah organik. Sampah organik seperti sisa makanan, kertas, dan daun-daunan dapat diolah kembali menjadi pupuk kompos. Yang kedelapan, pisahkan sampah sesuai dengan jenisnya untuk didaur ulang. Selain yang telah kita bahas tadi, ternyata negara-negara di dunia telah membuat perjanjian untuk menekan angka pemanasan global, yaitu dengan membuat perjanjian Paris. Dalam rangka mengatasi permasalahan dampak perubahan iklim, PBB pada tahun 1992 menginisiasi terbentuknya United Nations Framework Convention on Climate Change atau yang disebut sebagai UNFCCC dalam rangka mewujudkan tujuan konvensi perubahan iklim pada pertemuan negara yang diselenggarakan di Paris pada 30 November hingga 12 Desember 2015, negara pihak UNFCCC telah sepakat untuk mengadopsi serangkaian keputusan termasuk tentang adopsi Paris Climate Agreement sebagai instrumen baru setelah Protokol Kyoto gagal mencapai target penurunan emisi dunia. Perjanjian Paris bertujuan agar negara-negara mampu menahan laju peningkatan suhu permukaan bumi di bawah 20 derajat Celcius di atas suhu pada saat zaman sebelum revolusi industri dan meneruskan usaha untuk membatasi peningkatan suhu hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu periode sebelum revolusi industri. Indonesia ikut serta dengan Paris Agreement dengan diadakannya UU nomor 16 tahun 2016. Paris Agreement memberikan beberapa keuntungan bagi Indonesia, antara lain kemudahan bagi Indonesia untuk mendapatkan berbagai dukungan internasional berupa pendanaan, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi pelestarian lingkungan, serta terbukanya sejumlah kerjasama dan koordinasi yang diperlukan. Namun, tujuan terpenting yang diharapkan adalah menciptakan citra positif tentang kepedulian lingkungan. Sekian pembahasan kita kali ini tentang pemanasan global. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sayangi bumi kita demi masa depan kita nanti. Sampai jumpa.